Pak. Mohon maaf Pak kalau saya mengganggu waktunya sedikit ya Pak ya. Pak, jadi seperti ini kan Bapak sudah lama nih jadi kepala sekolah, sudah berapa tahun Pak? Lebih kurang udah 12 tahun. 12 tahun. Nah, ketika Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak kasus yang begitu berat Bapak rasa yang berupa kasus dilema etika Pak? Ya, alhamdulillah ada. Ada. Ya, ada dalam penyelesaian kasus tanah misalnya. Oh, kasus tanah di SMP Empat Bendahara ya Pak? Empat Bendahara. Nah, sehingga dengan berkat dukungan kawan-kawan kita dapat menyelesaikan kasus tersebut dari tidak memiliki surat tanah menjadi dapat surat tanah atau sertifikat. Ya, Bapak kan memperjuangkan untuk mendapatkan surat tanahnya ya Pak. Iya. Kan pasti ada alasan Bapak tuh kenapa Bapak memperjuangkan itu. Alasannya kalau tidak diperjuangkan untuk mendapatkan surat tanah, tentunya bisa bermasalah besar terhadap personil di luar dari sekolah dan personil yang ada di sekolah bagi para guru, sehingga ya terdapat gangguan yang tidak kurang aman untuk melaksanakan tugas guru sebagai tenaga pendidik di dalam kelas. Tentunya kurang aman karena saling kena rong-rong lahnya daripada pemilik tanah kan. Oh, pemilik tanahnya. Sebenarnya pemilik tanah itu maunya ingin menguasai sedikit lah kewenangan sekolah. Jadi dalam hal ini saya mengajak kawan untuk membantu saya untuk menyelesaikan, alhamdulillah dengan 5 bulan selesai. Itu salah satu daripada problem terbesar itu Pak ya? Terbesar di sekolah. Kembali, saya tertariknya sama yang masalah tanah ini ya Pak ya. Hambatan terbesar Bapak ketika memperjuangkan surat tanah itu apa Pak? Hambatan terbesar untuk memperjuangkan ini sebenarnya bagi saya nggak berapa sulit. Iya. Karena saya menyelesaikan tanah itu saya harus tahu dari akarnya dulu. Iya. Permasalahan apa. Kalau sudah saya tahu, untuk menyelesaikan itu gampang sekali. Nah, misalnya dari pihak tanah, apa sebab dia tidak mau memberikan surat tanah atas nama SMP Pak Bendahara tadi. Saya pelajari, rupanya yang maunya orang yang punya sendiri tanah, ya sekolah jangan berjualan. Saya turuti, pagar dibuka, saya buka. Alhamdulillah dengan 10 hari kemudian, beliau mau menelepon saya, terus datang di pas malam minggu, menyatakan di situ sama suami istri, kami akan hibah tanah itu kepada Pemda. Lantas saya dengan kawan-kawan yang ada di situ, kita musyawarah bagaimana untuk secepatnya bisa kita miliki surat tanah. Lalu kita hubungi bupati. Oh, banyak pihak yang terlibat berarti Pak ya? Banyak pihak terlibat. Saya hubungi bupati, minta KTP-nya supaya dengan KTP bupati untuk mengurus ke kantor-kantor mudah. Iya, itu. Kan atas nama. Iya, itu. Ya berarti sampai ke pimpinan tertinggi kabupaten Benar, ikut. kan? Iya. Karena yang saya perjuangkan itu kan bukan pribadi saya, Iya, bukan pribadi kawan guru, tetapi adalah untuk aset Pemda. Itu jelas bahwasannya untuk menyelesaikan masalah itu saya mengajak kawan kita dulu yang ada di situ, supaya satu sisi surat tanah kita miliki, satu sisi kita ini lebih nyaman. Artinya tidak dirongrong daripada yang punya milik tanah tadi. Jadi kawan-kawan dalam hasil musyawarah sangat mendukung saya. Nah, Pak, jadi kalau seandainya semalam itu kasus itu dinaikkan
ke media sosial, ke media cetak atau ke masyarakat umum, kira-kira Bapak merasa takut ya? Kalau kasus masalah tanah, insya Allah saya nggak takut karena saya Tidak benar ya? saya tidak merasa saya berbuat salah, Iya. malah memperjuangkan daripada cita-cita dari kawan-kawan juga yang mengajar di situ Untuk kepentingan orang untuk banyak. kepentingan orang banyak, dan itu adalah aset untuk Pemda. Nah, yang saya khawatirkan jika kalau nggak bisa ya perjuangkan, itu yang saya khawatirkan. Iya, iya. Ap- Apapun terjadi karena saya baru siswa, ya saya wajarlah ditantang untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi kan sebenarnya Bapak ketika memikirkan itu sebenarnya sudah banyak sekali yang dijadikan bahan pertimbangan, Iya. kepedulian terhadap Benar. pemilik tanah, ya Pak ya, Iya. dengan cara ya udah Ya. silakan berjualan, Benar. kemudian kebermanfaatan untuk kedepannya bagaimana, meskipun sekarang nggak di situ kan ternyata bisa manfaatnya bisa sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Akan tetapi di samping itu juga, alhamdulillah, selain dari yang punya tanah orang lain punya yang pemiliknya lain dari yang punya umur rendah memberikan cuma tanah Tanpa diminta ya? tanpa diminta. Iya. Nah, itu sudah alhamdulillah sudah berhasil juga. Ya berarti hal kecil yang kita lakukan itu Iya. ternyata bisa Benar. bisa memberikan dampak. Ya. Yang intinya sambil berusaha sambil berdoa kepada Allah Taala. Nah, insya Allah pasti bekerja yang baik, Allah pasti tunjuk jalan. Itu. Terima kasih Pak untuk share pengalamannya, karena penting sekali bagi kami calon guru penggerak bagaimana menerapkan pemikiran Bapak kepada pemikiran kami yang mungkin nantinya kami akan menjadi pemimpin juga di suatu institusi. Jadi, terima kasih banyak waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan saya mengharap Bu Marni ke depan nanti dapat lebih daripada saya juga, Amin. karena menyelesaikan masalah ini tentunya dengan kesabaran, dengan dukungan, dengan niat yang ikhlas. Kalau salah, mudah-mudahan siapapun orangnya. Diangkat di Februari 2022. Kelas sidang kenaikan kelas karena sudah akhir semester. Disitulah saya sebagai kepala sekolah harus bisa memutuskan sesuatu hal yang menjadi dilema etika. Arti contohnya misalnya di SD Negeri 2 Alur Selebu, yang siswanya mayoritas berasal orang tuanya tidak mampu, jarak rumah ke sekolah sangat jauh gitu kan. Ya. Jadi begitu sidang kenaikan kelas, saya melihat kenyataan yang ada di sana, aturannya misalnya sekian persen anak atau 24 hari anak tidak hadir ke sekolah, tidak boleh naik kelas gitu. Tetapi ketika kita lihat lagi kenyataan, si anak dengan perekonomian yang tidak mampu, dengan selama ini kenapa dia tidak sekolah beberapa hari selama 24 hari itu ternyata dia membantu orang tuanya, itu adalah merupakan satu dilema bagi saya dan para dewan guru yang ada di sekolah. Pengambilan keputusan, langkah-langkah pengambilan keputusan Ibu dengan cara berkoordinasi dengan orang tuanya, berkoordinasi dengan dewan guru, itu efektif tidak untuk kasus ini? Untuk sementara ini sudah ada 2 anak yang saya lakukan, sepertinya efektif. Ternyata kadang-kadang si anak atau orang tua juga mungkin tidak paham selama ini bahwa absen itu diperhitungkan untuk kenaikan kelas. Gitu. Bu, tantangan Ibu apa sih dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan yang harus kita perhitungkan banyak ya Bu. Tantangan kita sudah pasti banyak. Yang pertama kita juga harus pertimbangkan suara dari wali murid yang lain. Ya. Jangan sampai masyarakat di sekitar sekolah menganggap bahwa enak kali SD Negeri 2 Alur Selebu ya, nggak sekolah lama-lama tapi bisa naik kelas. Itu juga tantangan bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan wali-wali kelas yang lain. Itu aja barangkali tantangannya. Apakah ada pihak-pihak yang membantu Ibu atau menjadi menjadi panutan, atau memang pihak itu menjadikan kekuatan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya? Sudah pasti
Dewan Guru sudah pasti, seluruh Dewan Guru sudah pasti mendukung, karena memang mereka juga yang tahu kondisi lingkungan di sini, karena saya juga pendatang dari luar kan, mereka yang tahu lokasi, mereka juga yang melakukan kunjungan, mereka juga yang mengantar ke sana dan sebagainya, itu sudah pasti. Dan untuk pihak pengawas saya berkoordinasi setiap ada keputusan-keputusan yang memang perlu saya anggap mintai pendapatnya dari pihak pengawas pembina sekolah, saya telepon, saya mintai pendapatnya. Bagaimana Bu seandainya ini terjadi di sekolah saya, dan mereka biasanya support kalau memang itu dianggap baik, karena memang terus terang SD Negeri 2 Alur Selebu ini bisa dikatakan sekolah yang perekonomian masyarakatnya menengah ke bawah rata-rata, hanya beberapa orang yang perekonomiannya baik. Jadi di sini kita memang harus bijak di dalam mengambil kesimpulan, keputusan. Jangan sampai anak-anak kita yang seusia sekolah ini malah putus sekolah dengan adanya keputusan kita yang salah. Ya. Baik Ibu. Nah, dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan, ada nggak pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu? Karena Ibu tadi kan memang benar-benar bukan bertarung ya, benar-benar dilema. Karena apa? Karena mementingkan keadilan sekaligus juga rasa kasihan kepada siswa ya. Dan keputusan Ibu memang berpihak pada murid, karena itu sangat berpengaruh nantinya terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Nah, pelajaran apa sih yang Ibu ambil dari contoh kasus yang Ibu sebutkan tadi? Pelajaran yang saya dapat ambil di sini adalah untuk kedepannya, saya yakin ini kepala sekolah baru, dan untuk kerja saya selanjutnya, pasti pembelajarannya adalah di dalam melaksanakan tugas kepala sekolah, sebagai kepala sekolah kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita putuskan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Baik Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.